Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 IPA, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya untuk belajar kimia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan secara keseluruhan tentang ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu merupakan bab 2, bab 2. Kompetensi dasarnya adalah membandingkan ya ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi dan ikatan logam ya, ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah agar kalian itu mampu menjelaskan susunan elektron yang stabil, menjelaskan teori Lewis tentang ikatan kimia, membandingkan proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen, dan menjelaskan perbedaan sifat ion dan sifat senyawa kovalen. Nah, untuk teori Lewis mungkin nanti tidak terlalu saya jelaskan ya. Jadi kalau kalian lihat gambar ini adalah gambar tambang garam ya. Garam sebagaimana garam dapur yang kita kenal memiliki nama natrium klorida NaCl. Itu terkandung dalam laut, tersusun dari unsur natrium dan klorida. Mengapa natrium berikatan dengan klorida sehingga membentuk senyawa? Ikatan apakah yang terbentuk? Ini yang nanti akan kita bahas ya. Nah, yang pertama kalian lihat ada ikatan oktet dan duplet. Kenapa dikatakan ikatan oktet dan duplet? Yang pertama kita lihat, kalian bisa lihat di buku juga bagaimana konfigurasi elektron gas mulia. Gas mulia adalah elektron yang adalah unsur yang ada di urutan paling kanan ya. Dan dikatakan gas mulia kenapa? Karena dia memiliki atom yang stabil ya. Kenapa dikatakan stabil? Karena dia memiliki elektron valensi 2 atau 8. Jadi yang 2 itu adalah helium. Nah, terus dari helium ke bawah mulai dari neon, argon, kripton, xenon, radon itu semua elektron valensinya 8 ya. Nah, kedua, konfigurasi elektron dengan kecenderungan melepas elektron. Nah, untuk unsur-unsur lain di dalam sistem periodik tentunya tidak memiliki elektron valensi yang sama dengan gas mulia ya. Jadi kalau gas mulia itu hanya satu golongan, yaitu golongan 8 yang elektron valensinya sama. Maka pada saat unsur yang lain ya elektron valensinya tidak sama dengan gas mulia, maka dia memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron. Jika apa? Jika elektron valensinya 1, 2, dan 3 ya. Jadi 1, 2, dan 3. Contoh yang elektron valensinya 1, 2, dan 3 itu adalah golongan 1A, 2A, dan 3A. Maka dia akan mengikuti konfigurasi gas mulia dengan cara melepas elektron. Nah, kalau elektronnya dilepas, maka dia akan membentuk unsur elektropositif atau membentuk ion positif atau disebut juga dengan kation ya. Nah, jadi contoh misalnya natrium ya, di sini konfigurasinya 281. Nah, karena dia punya elektron valensi 1, untuk mengikuti gas mulia maka dia melepas elektron valensinya ya, karena ini masih tidak stabil. Kalau punya elektron valensi 1, maka agar stabil dia melepas satu elektron valensi tadi membentuk Na+. Konfigurasinya berapa? 2, 8. Nah, ini sama dengan konfigurasi neon ya. Nah, yang ketiga, konfigurasi elektron dengan kecenderungan menerima elektron jika elektron valensinya jumlahnya 5, 6, dan 7
Jadi kalau 5, 6, dan 7 maka dia cenderung menerima elektron, membentuk ion negatif yang disebut dengan elektronegatif atau disebut dengan anion. Contohnya di sini Cl, nomor atomnya 17, konfigurasinya 287 ya. Karena agar stabil dia harus mengikuti konfigurasi gas mulia, maka dia butuh 1. Kenapa? Karena konfigurasi gas mulia itu 8. Jadi dia butuh 1 elektron yang lepas. Sehingga di sini dia mengambil 1 elektron sehingga menjadi Cl- yang konfigurasinya 288. Nah, konfigurasi ini sama dengan konfigurasi argon. Ya. Dan ini latihan soalnya. Silahkan kalian catat di buku, perhatikan di antara 4 unsur ini dia ketika mencapai kestabilan apakah dia melepas atau menerima. Ya, silahkan tulis di buku, dikerjakan sekarang juga dan nanti dikirim ke saya ya dalam bentuk fotonya. Dan satu lagi, kalau tadi elektron valensinya 1, 2, dan 3 melepas elektron ya, dan elektron valensi 5, 6, 7 menerima elektron, maka kalau elektron valensinya 4, yang terjadi adalah dia bisa menerima elektron dan bisa juga melepas elektron kalau yang elektron valensinya 4. Nah, itu ya, itu untuk materi kestabilan inti atau kestabilan atom ya. Yang kedua tentang struktur Lewis. Nah, struktur Lewis ini bisa kalian baca di buku dan di sini saya tidak akan jelaskan lanjut ya. Karena itu saya akan lanjut ke ikatan ion. Apa yang dimaksud dengan ikatan ion? Ikatan ion itu terbentuk antara atom yang mudah melepas elektron, yaitu biasanya atom logam yang elektron valensinya 1, 2, dan 3, dan atom lain yang mudah menerima elektron, yaitu atom non-logam yang valensinya 5, 6, 7. Nah, contoh ini senyawa NaCl. Na itu logam, Cl itu non-logam. Bagaimana pembentukan ikatan ion pada NaCl? Tadi kan sudah dibahas ya. Na memiliki 1 elektron di kulit terluar, maka dia melepas elektron. Cl memiliki 7 elektron di kulit terluar, maka dia butuh 1 elektron. Nah, karena Na melepas 1 elektron, maka 1 elektronnya Na ditangkap oleh Cl, sehingga Cl mempunyai 8 elektron valensi. 8 elektron. Kemudian Na tadi melepas menjadi Na+, Cl menerima jadi Cl-. Keduanya terisi penuh pada kulit terluar ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana penulisan senyawa ionik? Ini bisa kalian lihat di sini Ca dengan F ya, kalsium dan fluor contohnya. Kalsium konfigurasinya 2882, melepas 2 elektron menjadi Ca2+. F itu konfigurasinya 27, karena dia butuh 1 maka dia menjadi F-. Nah, bagaimana cara penulisannya? Perhatikan. Ca-nya kan 1, Ca2+, tambah F-nya 1, 1-. Nah, ini kalian perhatikan yang dilingkari ya. Nah, Ca itu lingkarannya nih, pada lingkarannya yang warnanya sama ya. Ca itu 1, dia berkaitan dengan 1-. Nah, jadinya di mana? Ditulis di Ca1, tetap ditulis di belakang Ca itu 1. Kemudian F ini kan lingkarannya merah.
F1 di sini 2 plus, maka di belakangnya F ada 2 ya, atau CaF2. Jadi tulisnya Ca2 plus tambah 2F min menjadi CaF2. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dilihat. Nah, kalau 1 itu biasanya tidak ditulis kalau dalam kimia. Ya, jadi kalau dalam kimia 1 itu tidak ditulis. Jadi harusnya kan Ca1F2, tapi yang 1 pada Ca itu tidak ditulis. Nah, itu ya. Silahkan kalian nanti kerjakan latihan soal yang ada di sini. Berarti ada 2 ya. Tadi yang pertama dan yang kedua ini sama, nanti digabungkan jadi 1, kalian foto dikirim ke saya ya. Kemudian yang berikutnya ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu ikatan antara atom non logam dengan non logam. Kenapa? Karena kalau ikatan ion yang satu melepas, yang satu menerima. Ikatan antara logam dan non logam. Sedangkan ikatan kovalen itu apabila unsur non logam berikatan dengan non logam. Nah, gimana? Contoh C konfigurasinya 2 dan 4. Nah, di sini ada 4 elektron. Ini yang bulat-bulat di C itu dianggap elektron ya. Ada 4 elektron. H itu 1 elektron. Nah, agar stabil maka C itu harus dikelilingi 8 elektron dan mereka harus berpasangan. Nah, jadi karena C cuma punya 4, H juga butuh 1, maka ikatan kovalen ya di sini C jadi butuh 4H. Nah, kalian lihat gambar ini. Jadi dikelilingin C dikelilingi oleh 4H yang memberikan elektron satu-satu. Jadi di sini ada ikatan kovalen, ikatan antara C dengan H. Ya, di sini sepasang elektron, 1 berasal dari C, 1 berasal dari H. Jadi ikatan kovalen tunggal apabila mereka ya unsur-unsur yang berikatan itu saling memberikan elektron. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi bagaimana struktur Lewisnya? Struktur Lewis itu kan gambaran elektron yang mengelilingi atom. Nah, kalau ada elektron yang tidak berikatan ya. Jadi di sini kan O misalnya, ini gambarnya lingkarannya kuning ya, elektronnya kuning, H merah. Nah, di sini ada yang sepasang sama, artinya berasal dari O. Berarti itu dikatakan pasangan elektron bebas ya. Kalau yang merah dan kuning itu dikatakan pasangan elektron ikatan atau PEI. Nah, itu untuk elektron rangkap ikatan kovalen rangkap ikatan kovalen tunggal. Nah, bagaimana kalau ikatan kovalen rangkap 2? Ikatan kovalen rangkap 2 apabila dua unsur atau 2 atom non logam itu menyumbangkan 2 elektron tidak berpasangan untuk berikatan sehingga memenuhi kaidah oktet. Contoh C tadi 24, O 26. Jadi O itu butuh 2 elektron, C butuh 4 elektron. Nah, gimana caranya? Jadi ketika kalian membuat ikatan kovalen itu seperti membuat puzzle ya, mencocokkan. Yang penting dalam ikatan itu ada pasangan elektron yang dipakai bersama ya. Jadi contohnya seperti itu, C ada 4, O ada 6. Bagaimana caranya? Jadi karena O butuh 2, C butuh 4, maka C membutuhkan 2 O. Nah, di sini ada 2 pasang yang berikatan antara O dengan C. Nah, inilah yang dikatakan elektron
nya membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Nah, bagaimana dengan ikatan kovalen rangkap 3? Sama sebenarnya ya. Jadi kalau tadi itu butuh 2 ikatannya, di sini antara unsur satu dengan yang lain ada 3 ikatan kovalen. Kepolaran ikatan kovalen bagaimana? Atom yang lebih elektronegatif cenderung memiliki kelebihan muatan negatif. Jadi ikatan kovalen itu kan bukan logam dengan non logam. Kalau logam dengan non logam udah jelas, logam itu positif, non logam negatif. Tapi ini dua-duanya non logam, sehingga kutub positif dan negatifnya dilihat dari apa? Dari keelektronegatifan. Jika dia keelektronegatifannya lebih, maka dianggap muatannya negatif ya. H dengan Cl, H elektropositif, Cl negatif. Ini juga bisa kita lihat dari susunan sistem periodik. Elektron yang ada di unsur atau atom yang ada di sebelah kiri, maka dia lebih positif ya. Artinya nilai keelektronegatifannya cenderung rendah, jadi dia lebih banyak muatan positif. Tapi kalau yang sebelah kiri, maka dia lebih banyak muatan negatif gitu ya. Jadi nanti dari perbedaan keelektronegatifan itu ada istilah polar dan non polar. Kalau yang polar, nah dia perbedaan keelektronegatifannya besar. Kalau non polar, dia tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan atau keelektronegatifannya sangat kecil. Nah, itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan untuk ikatan kovalen koordinasi. Ya, oke. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.